Kalau si bongkok yang ngenain mah gua jangan bilang lu nggak kenapa-napa. Minimal ujung jari juga bolong dikit kan gitu. Iya. Tapi kalau golok ya nggak, golok gua pernah gitu ribut di sahabat. Gua ngadepin golok, golok gua bilang karatan lagi. Gua tangkis. Anjir. Beneran gua megang opel doang. Goloknya memang nggak gede sih, segini lah. Dia anak Kopaja, anak Jawa 6 anak Jawa apa anak PLO gitu kan. Dia turun gitu, gua lihat golok nih mah gua tangkis nggak apa-apa. Gua bukan karena tekbal. Tapi gua ngelihat belajar gitu, ngambil keputusannya gua nggak pakai emosi. Sama kayak kejadian yang anak Blok M itu, gua silang dia. Begitu gue balik lagi ke cerita yang tadi kan. Ini goloknya nggak tajam, gue bagi nyawret. Gue bagi sekali, lari lagi, loncat ke kali itu ya, sampai nyebur bang. Nyebur, gue bilang sama hati gue. Baru ada polisi tuh, gue cabut, masuk ke gang, udah gitu biar gue suruh anak satu bawa. Itu datang tuh tukang ojek, udah nyamperin kita kan, lagi jalan ke dalam, weh, lu yang baju merah, gue pakai baju merah waktu itu, lu cari polisi lu kata gitu. Digituin sama tukang ojek, lu kejar lu kata gitu, dicariin lu kata, lu naik, disuruh naik motor dia gua. Naik, gua alumni kata dia gitu kan. Gua mikir, wah ini jangannya polisi, tapi gua di zamannya dulu waktu itu panik juga dibilang gitu kan. Gua naik aja. Beneran dia alumni dia. Gua ngobrol di jalan kan. Gua anak Gajah Mada belum ngobrol. Akhirnya gua nyampe sekolah dianterin. Begitu nyampe sekolah ketemu sama security. Begitu dia ngomong sama gue, negor, "Dok, lu nggak bareng basis kali gitu." Nggak Pak Ibo, katanya Pak Ibo kan. Nggak Pak Ibo, saya ada praktek, gue gituin kan. Gitu. Katanya gini, anak-anak bentrok di harmoni kata gitu. Anak Jawa ada nyemplung kata gitu. Dalam hati, malah gue itu ya. Dalam hati gue, iya Pak Ibo ya. Dalam hati gue yang naik. Baru naik ke atas gue. Itu salah satu cerita yang memang ya inilah yang seru zamannya dulu di DKI gitu. Waktu gue masih DKI. Nah, bicara yang itu di Harmoni, sebelah Harmoni ada Gajah Mada tuh, Bang. Katanya Abang pernah punya kejadian juga di Gajah Mada yang sampai saat ini Abang masih ingat tuh, Bang tuh. Waktu di Gajah Mada. Yang mana itu? Itu yang di Gajah Mada yang mana, Bang? Itu di Harmoni. Di Harmoni. Itu dia kejadian. Gajah Mada. Enggak, itu di Harmoni. Itu di Harmoni yang kejadiannya bentrok sama Jawa Blok M. Itu yang gue lihat seru sih di situ, yang memang sih sering ketemu sama anak Blok M, tapi yang seru di situlah yang kejadian sama anak Jawa Blok M sama Tanah Abang itu pagi-pagi. Dari serangkaian banyak pertemuan dengan Blok M, mungkin itu salah satu yang seru, Bang. Iya, benar. Karena pada saat itu pagi dan lumayan lama. Lama tuh artinya kan karena bayangin, pertama kita bentrok sama Tanah Abangnya. Terus kita belum bubar. Anak Tanah Abangnya balik lagi, datang lagi anak Blok M. Itu masih apa? Masih di daerah situ kita, masih di lokasi itu, artinya belum bubar. Biasanya kan kalau udah bentrok ada polisi, bubar cuma sebentar doang. Ini enggak nih. Lumayan lama di situ, lumayan lah. Bang, di zaman sekolah nih, Abang nih orangnya esentrik nih, Bang. Ya. Maksudnya beda dari yang lain. Berbicara beda dari yang lain, ada cerita apa dengan BMX dan skateboard, Bang? Oke. Iya, memang banyak juga sih orang nanya-nanya ini. Pardo karena kalau ribut pakai skateboard. Ya zamannya dulu memang waktu gua di zamannya di DKI, ya gua suka skateboard. Karena gua pikir keren, ya lain daripada yang lain gitu. Karena gue dulu sempat ikut-ikutan komunitas skateboard, BMX gitu, komunitas ekstrim gitu. Ya di Dan Mogot Mall sini. Nah, terus udah gitu ya gue mikir dulu sempat gue bawa BR aja Carter. Jangka. Buset. Mungkin ya gue pikir ya seperti itu. Apa yang bisa dipakai ya gue pakai gitu kan. Skateboard juga gitu, jadi bisa dipakai ya gantinya kayu gitu kan. Jadi skateboard juga aman, nggak ditangkap polisi, nggak bakal di situ, nggak bakal masuk ya kan. Gitu, itu ceritanya. Sempat juga bawa naik BMX sepeda ke sekolah. Anjir. Jadi waktu itu gue minta nyokap gue beliin BMX kan. Gue bilang udah mah gue naik sepeda aja ke sekolah. Jadi lebih hemat, kagak ngeluarin duit banyak ya. Ya dibeliin. Gue pakai sehari, gempor juga. Dari Cengkareng ke Mangga Besar, gue sehari doang itu
Besokannya dia emak gue, itu nggak dipakai lagi ke sekolah. Aduh. Nyoba doang tuh Bang. Nyoba Ya? doang kan udah ampun gue akhirnya naik ke sekolah naik apa? Naik skateboard. Enggak, BMX. BMX gitu. Tapi skateboard ya kadang gue bawa-bawa juga. Ya sebenarnya sampai sekarang pun nggak bisa gue main skateboard. Gaya-gaya doang. Buat gaya aja buat saat gaya itu doang. dulu. Iya. Tapi kan itu juga ngebantu abang saat itu juga. Bantu bener. Banyak yang kena juga waktu itu pakai Pakai itu. skateboard Bang ya. Pakai itu iya. Nah, saya pernah segelintiran dengar nih kalau abang udah pakai skateboard biasanya digarisin tuh Bang. Bener gak tuh? Ngarang itu enggak. Salah ceritanya itu. Salah. Gue cuman pakai skateboard gini tadi gue bilang. Jadi mungkin orang kalau misalnya ada zamannya dulu si Togai, si kayak siapa si Togai, terus siapa sih dulu sempat jadi anak ikut DKI itu anak Jawa 6. Dulung, Bang Dulung. Bukan. Siapa? Ikut Jawa 6. Bewel, almarhum dia ya sekarang. Tapi nggak tahu deh bener. Bewel, terus mungkin geng-gengnya itu kalau dulu pakai payung, pakai dot. Oh iya. Pakai dot. Jadi ada ciri khas. Mereka ngebangun itu. Gue inget banget zaman itu kalau gue ngeliat mereka, wah si Toga yang megang payung pakai dot gitu. Siapa lah pokoknya megang dot, pakai dot gitu. Megang CR. Gue keren juga begitu ribut ya model. Mau kalah nih. Gue jadi gitu. Pakai skateboard gitu. Iya. Celananya digulung-gulung celananya kayak gitu. Jadi ada ciri khas. Eksentrik gitu dilihat. Iya. Itulah makanya orang kenal gua gitu. Jadi begitu habis lagi ribut atau menang atau kalah gitu ya, jalanan kosong. Ya gua naik aja di atas skateboard gua jago. Gila, orang masih gila lagi ribut pakai skateboard. Jadi langsung itu siapa tuh gitu kan. Ada yang lagi ribut push up, itu kan punya trademarknya sendiri-sendiri gitu kan. Gue juga ngikutin juga ribut push up gitu. Ada yang ribut pakai helm lah, sendiri-sendiri lah cerita-cerita. Pernah gue bikin lagi ribut gitu, pakai bale ini kayak gini. Di Pesing gue inget banget ribut sama anak mana lah, bawa anak PLO apa anak Jawa gitu. Ribut gitu kan, terus gitu ada bale di bengkel, gua angkat bale tuh. Gua udak-udak bale yang dari bambu tuh, yang iya kan gede tuh. Jadi orang, jadi akan diingat orang. Gitu. Jadi kejadian sama kan akhirnya kayak sekarang orang jadi ingat gue. Ya Pardo bawa skateboard. Betul. Kalau lawan-lawan gue gitu, gue pernah ingat gitu zamannya si anak Jawa 6 Togai gitu dan kawan-kawannya pakai payung, pakai dot. Ingat tuh gue, boleh tanya mereka deh, itu ciri khas mereka waktu itu pegang CR. Wah, gak keren juga gue bilang nih. Gue juga punya ciri khas nih, gitu Bang. Iya. Nah, bicara sekolah STM Bang. PKL. Ada apa dengan PKL nih Bang? Sepertinya Abang punya kejadian juga PKL. Jadi PKL dulu kan di kelas 2 ya kan? Dulu gue PKL tuh ada kawan-kawan gue dari JBR tuh, ada si Olik, gue berempat. Olik, Simon, sama si Nugroho alias Oo. Bang Oo. Dia berempat. Banyak lah, gue pernah berempat ngeributin anak PLO di Grogol. Anjir. Berempat doang ribut gue sama anak PLO. Jadi anak PLO-nya lagi nongkrong di mana di rumah sakit jiwa. RSJ. Gue dari arah Grogol ke Kapuk waktu itu, daerah PKL gue kan di Kapuk. Jadi gue sama anak dulu ke Grogol, dari Grogol gue naik Kapuk. Gue liat anak mana nih gitu kan. Nongkrong di rumah sakit jiwa, rel kereta lewat sedikit gitu kan. Berjejer tuh Bang, rame. Lagi nongkrong. Kita di pintu aja gitu kan. Anak mana Nodo kata itu. Gebrak aja gue gitu kan. Gue enggak ada pegang apa-apa gitu kan. Begitu dia lagi nongkrong, turunin aja kan, kiri-kiri gitu, gue gebrak, DKI ini, langsung masuk ke dalam, gue lari, didak-dak sama dia, woi PLO nih, rame banget. Tapi sempet mereka masuk ke dalam Bang? Iya kan kaget, karena waktu itu kami kan emang lagi PKL, nggak hari-harian lewat situ, mungkin dia kan nggak nyangka juga ada tiba-tiba gebrak gitu kan, kita nggak megang apa, kopel doang gitu kan, begitu dia keluar, buset rame bener. Gue cabut aja udah. Nah, ada lagi kejadian di PKL. Nih, di pulang PKL, gue nongkrong di Cengkareng tuh. Waktu itu jam-jam mungkin jam 6 atau jam 5. Udah sore tuh Bang. Udah sore, pulang PKL kan jam 4. Terus gue nyampe di situ, anak udah pada pulang, yang berempat nih, yang bertiga teman gue, si Oo udah balik sama Simon, si Olik udah balik. Gue nongkrong di situ, di mana di Cengkareng. Terus tiba-tiba ada temen gue cewek yang
dia kelas 3 waktu itu. Dia waktu itu pacaran sama anak cowok 7 si Bang Oda ya. Si Doai. Bang Doai dulu pacaran sama Bang Doai. Terus namanya teman gue nih cewek di sekolah di Semea. Si namanya Nopi. Terus udah gitu gue lihat dia dari jauh. Gue lihat dari jauh udah lihat tuh. Wih si Nopi gue kan anaknya lumayan ya. Iya. Boha ya. Anjay. Nah itu. Waktu itu wih si Nopi gue gitu kan. Cabut kata. Dia ngapa tiba-tiba langsung gue suruh cabut. Cabut. Dia narik gue. Dimasukin ke dalam C10 lagi ngetem gitu. Kenapa? Anak budut di belakang. Dia narik gue yang masukin gue dalam mobil yang lagi ngetem. Buset gue liat dari jauh beneran si Jopi udah begini-gini. Nyelip-nyelip. Udah ngincar abang tuh udah ya. ngeliat gue dari jauh kali kan. Nyelip. Gue masuk. Emang gue ingat gue megang golok babi sekecil segini. Ini kan masuk ke dalam mobil. Wah langsung digobrak-gobrak mobil gue. Bodot si Jopi, gue ingat banget. Yang gue tahu tuh ada si Jopi. Waktu si Jopi budut anak-anak pagi dia kanan kiri megang BR, pedang masuk. Wah gue di dalam tuh si mobil itu lagi ngetem. Jadi mobil angkot yang carry gitu. Warna putih yang cengkareng tuh. Jadi di dalam situ dia salahnya masukin gue yang lagi ngetem, bukan jalan. Jadi depannya ada mobil lagi, gak bisa jalan. Udah gitu si Nopinya di dalam sama gue teriak-teriak dia. Udah gitu dimasukin BR, ayo lu mati, bodot nih. Wah, gue adu-aduin aja. Jadi jendela, kanan kiri jendela kan tuh. Iya betul. Masukin BR, dibalik-balikin ya. Tapi kan untung karena kecil kan, jadi nggak ada yang masuk ke dalam. Terus untung ada polisi. Nggak lama polisi itu bubarin, pada cabut tuh. Gua langsung masuk aja ke dalam. Itu abang berdua doang sama Nopi? Iya. Wah, anjir. Itu si Nopi kalau nonton tahu lah cerita itu. si Jopi juga tahu pasti, ingat banget si Jopi lah. Iya. Gitu. Gokil ya, sendiri. Wah, itu jadi akhirnya tuh. Aduh. Nah, bicara sekolah juga, Bang. Biasanya kalau orang udah punya nama nih, Bang. Dari sekolah mana gitu menjadi daya magnet nih, Bang, buat anak SMA, cewek-cewek biasanya nih, Bang. Punya pengalaman, Bang, dengan cewek nih, Bang. Iya. Iya, zamannya gue sih dulu angkat abang-abang gue sih bilang katanya kalau anak STEM jangan cewek-cewek lah. Suek kata gitu kan. Mitos yang beredar tuh, Bang. Nggak percaya lah. Iya. Tapi gue sih zamannya dulu kan gitu dari JBR kan udah sampai ke Grogol tuh biasanya macet tuh ya. Biasanya anak-anak tuh kalau lagi mendeng, bus gitu kalau lagi macet turun jalan aja naik Kopaja kadang ya yang nyari duit, nah kadang-kadang anak-anak rajia lah. Rajia gitu. Iseng-iseng berhadiah gitu kan ketemu anak sekolah mana ya kan. Begitu naikin mobil wah gak ada banda, turun lagi cari lagi mobil Kopaja gitu kan, lagi macet nih kan. Terus udah gitu kadang kalau nggak dapet banda ya nyari cewek gitu. Kenalan kan goda-godain cewek aja. Itu gue juga sering memang man. Ini mah cerita fakta aja gitu kan. Ketemu biasa kan anak jam-jam situ BDN, Bakti gitu kan. Ya kan TH gitu. Terus udah gitu jalur ke arah apa namanya? Grogol sih biasa sih BDN ya. Kenalan lah. Terus gitu karena siapa namanya? Terus rumahnya di mana? Rumahnya nggak dibawa. Cowok cakep lu. Suka aja anak-anak apa namanya godain gitu cewek kan. Kadang ada yang mau diajak kenalan. Sampai gue pernah punya cewek gitu anak BDN dari ketemunya begitu. Ketemunya begitu gitu. Siapa yang namanya gitu. Pardo, gue tanya, gue kenalan ya kan, terus dia nanya siapa, lu namanya siapa gitu, gue Pardo, terus dia bilang nggak banyak cewek setiap gue sebut nama gue gitu Pardo gitu, dia bilang ke gue, oh lo yang namanya Pardo gitu, terus dia mati gue, emang lu tahu apa nama gue? Mereka mungkin udah lebih kenal dulu bang. Iya, jadi kan memang biasa kan anak BDN kan kalau lewat BDN kalau ada dia baru pada bubar, acak-acak lah, biasa kan anak jauh suka nongkrong situ, jadi begitu. Anak BDN mungkin di kalangannya sekolah dia pada tahu gitu kan, suka ngomong-ngomongin gitu kan. Jadi gue kenalan, oh lu namanya Pardo gitu. Kadang malah tukeran nomor telepon, malah jadian. Terus udah gitu pernah ada satu kejadian pacaran lo gue dulu sama anak sini nih, anak sekolah sini. Dia rumahnya di Jembatan Baru, cewek. Terus tau-taunya cewek cuy cakep, cantik lah, gue bilang cantik lah. Ya walaupun dia ada jahitan di mukanya ya, sini sama kayak gue gitu. Tapi tetap manis. Anaknya manis. Anak Jembatan Baru. Terus udah gitu, gue pacaran sama dia. Ya mungkin karena ya dia memang cakep kan ya. Iya. Terus tau nggak, dia ngeduain gue sama anak Jawa 6. Anjir.
Diduain bang. Diduain gue. Gokil. Tapi abang mau. Jadi ceritanya gitu. Gua begitu gua datang ke rumahnya waktu itu taunya gue ya. Taunya gue begitu gue ke rumah, ada cowok, ulang siapa gitu kan. Sudah gue begonya gue nggak gue bentrokin. Gue nggak bentrokin ke rumah, langsung gue balik ya kan. Terus besoknya gue datang lagi tapi dia nggak mau ngaku teman gitu kan. Akhirnya udah ngaku aja lah, gue desek ya, iya dia pacar gue kata gitu. Waduh. Kalau lu masih mau sama gue ya udah lu mau gue doain kata dia gitu. Iya. Tapi saat itu abang udah tahu belum kalau cowoknya anak Jawa? Belum tahu waktu itu belum tahu kalau dia anak Jawa 6. Terus udah gitu akhirnya yaudah nggak apa-apa deh, yang penting lu masih sayang sama gue dulu kan mungkin masih bego banget ya kan. Terus udah gitu akhirnya gue cerita emang cowoknya sekolah di mana ya, gue sempat mikir juga gue cariin lu, gue mikir gitu kan. Iya. Udah gitu itu cowoknya anak kampung Jawa 6. Gue waduh aneh sekali anda nih. Iya. Dia bilang siapa namanya, namanya Bim. Wah, ya anak-anak zaman togai pasti tahu lah si Bim ya kan. Nah lucunya nih gue si cewek ini sama si Bim ini, tau nggak lu? Gue punya kesamaan. Anjir. Apa kesamaan? Apa tuh bang? Sini punya jahitan di bibir sama bertiga. Anjay. Tapi nggak trisom kan? Jadi gue ada jahitan di sini. Kalau gue 2. Kalau gue 2, ceweknya ada jahitan di sini 1. Si Bim ini juga ada jahitan. Jadi bukan gue tanya. Jadi dia ngomong juga ceweknya. Si Bim juga ada jahitan di sini, bekas kena batu juga kan. Jadi kalau gue kan kena batu nih juga nih ada bekas jahitan nih. Ini kan waktu di Bariwan sebelah kiri di Bariwan, terus sebelah kanan sama anak Jawa 6 di Olimo kena nih. Kena. Jadi udah gitu dicerita. Jadi gue punya kesamaan bertiga nih punya kesamaan, di bibirnya ada jahitan. Iya, ada tanda di bibir lah gitu. Jadi waktu itu gue terima dia ngeduain gue. Gue penting lu sayang sama gue. Cewek cakep. Jadi gue gara-gara cakep gue mau diduain. Dan juga dia tambah sepengetahuan dia, gue juga ngeduain dia. Si cewek ini, tapi gue lebih sukanya sama si cewek ini, cantik ya kan. Terus udah gitu si Bim, dia ternyata sama Bim juga ngomong, gue pacaran sama si Pardo kan. Nekat juga tuh cewek tuh bang. Tapi cakep gue bilang kan. Udah gitu suatu ketika ya kan dia pulang nih, gue pulang sekolah, tapi mungkin dia mau berangkat sekolah apa gimana gue nggak tahu. Dia keluar dari gangnya rumah nih cewek. Gue juga mau ke rumah nih cewek, ketemu di jalan. Bentrok. Anjir. Dia sendiri, gue sendiri nih. Wah, apa yang gue lakuin kira-kira gitu kan. Terus satunya dia ngajak gue salaman. Anjir. Wedo kata dia gitu. Weh Bim, gue nggak mikirin lagi dia anak Jawa 6, gue anak DKI enggak. Gue mikirin gue berdua adalah orang yang diduakan. Walaupun abang juga ngeduain ya. Jadi artinya gue mikir kita sama-sama orang terinjak nih dari satu cewek yang sama gitu kan. Akhirnya gue salaman sama si Bim kenalan. Wedo, gue Bim gitu. Iya gue tahu. Gue pacaran si Adel. Iya gue juga. Akhirnya gue inilah bersilaturahmi nih. Ngobrol. Jadi lu terima nggak kita diduain? Ya udah mau gimana lagi, yang penting kita bagi adil. Cak 2 nih ya. Cak 2. Jadi ceritanya lucu banget deh. Akhirnya tapi tetap di dalam hati gue ada rasa kesal juga sama si Bim. Jadi suatu ketika gue pulang nih. Ini kan udah ada gitu, dia akhirnya pergi lah ya kan dari kesalaman gue di gang. Jadi dia baru keluar dari rumah tuh cewek, gue masuk ke rumah tuh cewek. Iya. Kan? Dia pergi udah gitu, karena dia mau masuk siang kali kan, mau sekolah berangkat, gue gantian ngapel gantian. Iya, sip 2 nih. Sip 2. Terus udah gitu, suatu ketika gue pulang sama anak-anak sedikit. Gue main sama ada alumni Bang Ubay namanya. Terus gue duduk di depan, Bang Ubay sama anak-anak sebagian di belakang. Terus gue lihat begitu di taman kota ada anak sekolah naik sendiri tapi baju bebas. Gue lihat, itu si Bim, udah mati gue. Si Bim tuh gue bilang gitu. Naik dia dari pintu belakang, berat aja sama anak-anak dikerjain gitu kan. Jual nama gue. Gue temuin Pardo kata gitu. Tapi si Bim udah ngeliat abang. Belum. Gue di depan kan. Gue bilang gue lihat dari pintu depan, dia mau naik dari pintu belakang kan. Si Bim udah mati gue kan. Terus gitu gue lihat dari depan, udah gitu dia jual nama gue. Gue temuin Pardo kata gitu. Dipanggil gue sama teman anak-anak dari belakang. Sini kata gitu kan. Udah gitu dipanggil, ini temen lu ya kata gitu. Gue bilang, weh lu Bim, gue gituin di depan dia. Weh Bim, gue gitu kan, weh do kata gitu. Gue tackle, gue peluk, begini gue peluk. Tapi begitu gue peluk, gue bilang sama anak gue, hajar aja. Udah ngodein tuh ya. Gue peluk tapi gue kata, hajar aja dong. Gue kasih kode, kasih oli ke Bang Ube.
hajar aja lo gitu. Gue pindah ke gue depan dulu ya, dikerjain sama anak-anak di tapi kagak ada apa-apain, maksudnya kagak dibolongin, cuman ditotok lah gitu, banda-bandanya gitu. Gue cabut, gue pindah ke depan, dikerjain, turun-turun udah nyeker. Aduh. Jadi itu cerita itu nggak bisa gue lupa lah. Kalau misalnya ketemu, gue nggak tahu apa kabar Bim lah, semoga mau sehat lah. Amin. Udah lama lah bisa silaturahmi bang ya. Iya, teman gue ketemu waktu itu pernah gue ketemu sekali sama cewek itu, tapi nggak papasan. Gue ngeliat cewek itu sehat lah kalau cewek, tapi Bim gue nggak tahu apa kabar lah. Moga-moga sehat dia. Nah bang, dari serangkaian kisah atau pengalaman abang selama sekolah tuh bang ya, artinya kan udah kenyang lah abang, dari mulai Bahriwan, Poncol sampai DKI ini bang. Kenyang bang. Menurut secara pribadi, dari pribadi abang sendiri nih, ada gak sih ada rasa penyesalan gitu selama menjalani atau mengalaminya, betul bang? Oke. Ya ini sih yang mau gue bagi ya. Ini mau gue bagi. Gue berharap sih dengan adanya podcast ini sih ada hal yang positif. Amin. Petik. Ya karena beberapa orang gue lihat di podcast ya hanya ngambil yang gue lihat nggak cuman melihat sudut jeleknya seorang anak STM. Ya. Gue sih cuma lihat memang kehidupan STM dulu tuh memang gue lihat sih nggak ada yang berfaedah lah kalau kita lihat dari sisi tawuran. Betul. Ya. Kalau gue boleh jujur ya. Dulu waktu gue SMP, gue adalah orang yang berpikir untuk mau maju gitu. Terlebih pada saat gue SMP itu ya ranking mulu. Sampai pada saat gue di Bahriwan pun masih mau belajar, terus di STM di Poncol masih ranking juga. Sampai di DKI pun gue masih ranking. Tapi karena mungkin pergaulan. Iya. Nah, barulah terasa di sini. Di fase kita sudah beranjak dewasa. Pasca sekolah tuh bang ya, setelah lulus sekolah. Jadi mulai terasa lah. Jadi contoh kita susah dapat pekerjaan, ya banyak teman-teman seperti itu. Terus kemudian nggak punya skill kadang gitu ya. Bukan penyesalan sih kalau bilangnya. Gue mau gue bagiin di sini ya. Hal-hal semua yang tadi itu nggak ada gunanya. Tuh. Ya, kalau gue pernah bilang sama orang tua gue, boleh nggak sih gue muter waktu, gitu, bener. Boleh nggak sih gue kembali ke masa lalu di waktu gue masih lulus SMP gitu, cari. Bukannya STM-nya nggak salah, pola hidup kita di STM yang salah. Jadi pola hidup kita yang salah. Di STM itu yang salah. Karena akhirnya dari apa yang kita lakukan berbuahnya sekarang kita gue pribadi ya. Jadi ya mungkin masih gue termasuk beruntung lah, gitu. Karena gue masih beruntung artinya masih bisa menghidupi keluarga gue, gitu kan, masih bisa menghasilkan masih ada duit lah, masih bisa gue cari duit, gitu kan, masih punya skill. Karena gue sekarang kan ngelatih basket. Oh iya. Jadi begitu gue lulus STM, gue kuliah ya. Kuliah pun berantakan sebenarnya. Gue kuliah di Bandung setahun, terus di Batam sempat juga setahun. Akhirnya lama gue sebenarnya lulus kuliah juga. Tapi ya lulus di keguruan akhirnya gue jadi gue sempat jadi guru. Ya kan, akhirnya punya skill. Gue entah kalau pada saat gue lulus, bersyukur gue orang tua gue masih bisa nyekolahin. Betul. Kalau misalnya waktu gue lulus STM terus kemudian gue nggak punya pendidikan di kuliah, akhirnya nggak punya skill, gue nggak tahu. Ya, gue masih bersyukur gue masih punya kemampuan itu, bisa punya skill. Gue sekarang kesibukan gue adalah ngajar. Dulu ngajar, sekarang sih udah ke Batam, ngajar juga sih, tapi lebih ke pelatih lah. Pelatih ngajar basket karena skill gue di situ. Terus kemudian dagang juga. Usaha juga, Bang. Nama usahanya apa tuh, Bang? Kalau usaha toko kue asik. Toko kue asik. Iya. Jadi teman-teman nih kalau mau belanja bisa ke tempat Bang Pardo. Toko kue asik. Lokasi, Bang, di mana, Bang? Di Pasar Air Mancur Kosambi Cengkareng. Pasar Air Mancur Duri Kosambi Cengkareng, dekat KFC. Iya, betul. Jadi memang itu kebetulan usaha keluarga ya. Iya. Ya kebetulan dari gua, anaknya orang tua gue nggak ada yang nerusin karena udah pada kerja masing-masing. Jadi gue dipanggil langsung dari Batam untuk ngurusin lagi gitu. Jadi ya bersyukur juga sih gue masih punya kesempatan itu gitu. Terus yang kembali lagi gitu, menyesalan, pasti nyesel banget. Kalau gue dulu mungkin di zamannya gue sekolah bener, ya gue belajar, gue bisa bahasa Inggris, punya orang-orang sekarang bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, Jepang, itu modal tuh.
kalau punya kesempatan itu tuh gue bakal ngelakuin itu, belajar itu. Karena begitu gue di dunia kerja, kita bersaing dengan orang-orang itu yang punya skill seperti itu. Betul Bang. Ya, waktu gue ngajar juga gitu. Lu mau jadi guru di situ, tapi harus bisa bahasa Inggris. Menguasai minimal pasif. Ya enggak? Terus kemudian orang bukan lagi pasif, udah aktif, udah belajar, udah punya skill bahasa yang lain lagi. Iya. Skillnya banyak, sarjananya udah bukan S1 lagi, udah S2, S3. S bereretan. Jadi itu mau gue maksud. Ya memang hal itu bukan juga nggak dibuang. Ada juga memang kita faedah dari yang dulu kita punya teman di mana-mana. Kita bisa silaturahmi kemana-mana. Itu sisi positifnya. Tapi kalau kita bicara tentang tawuran ya zamannya dulu nggak ada gunanya. Betul. Jadi buat gue mau deh dengan adanya podcast lu ini, dengan gue ada kesempatan di sini, gue mau berbagi lah buat penonton lu nih. Iya. Ya petik carilah ilmu setinggi langit. Ya, jangan puas dengan apa yang lu punya atau mungkin terlena. Betul. Dengan pergaulan lu, terus kemudian orang tua lu kasih jalan. Orang tuh mana ada sih yang pengen anaknya masa depannya rusak ya? Betul Bang, betul. Pasti orang tua pengen yang terbaik. Ikutin orang tua lu. Ya, lu di sekolah ini sekolah yang bener. Karena nanti apa yang lu tanamin sekarang lu petik di kemudian hari. Gitu. Gitu aja sih gue bilang. Jadi yang pernah kita lewatin ya kita ambil yang baiknya lah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Buang yang buruknya. Gue sih senangnya sih jadi baik teman. Amin. Di mana-mana gue ketemu, ih teman gue, ini ketemu teman gue gitu. Apalagi kadang ya kita nggak jauh juga dengan problem kadang di jalan gitu kadang. Punya teman, gue pernah gitu kejadian di Roxy. Kejadian nih di Roxy. Gara-gara gue bukan ketipu sih, emang culas lah tukang Roxy-nya. Jadi dibikin tuh handphone udah kelihatan bagus. Ternyata begitu baru 1 hari udah mulai error. Gue balik situ dia nggak terima. Tuh gue bilang, pertama gue baik-baik ngomongnya. Ternyata dia ngeladeninya nggak bener gitu. Akhirnya gue naik ngomongan, mulai emosi gue. Dia emosi. Ribut gue di situ sampai orang ramai situ. Gue bilang, terus udah gitu gue sendirian kan. Akhirnya gue panggil temen gue anak setka kan. Gue panggil si Aping datang Ping. Oh iya gue udah. Jadi memang begitu enaknya anak STM, solidaritas tinggi itu yang gue salut. Jadi memang bukan yang gak ada gunanya. Kadang kalau kita berteman sama anak semea gitu nggak mungkin mau. Kadang sampai seperti itu. Mau bener, gue salutnya begitu. Kadang gitu juga waktu kejadian almarhum Bang Panjul. Ya kan, waktu almarhum kejadian kecelakaan kan, semua begitu dikontak, wah ini Bang Panjul kecelakaan, langsung merapat semua, wih gila solidaritasnya luar biasa memang. Itu sih gue salutnya kalau anak STM lah. Ya gitu lah, gue bilang ya ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Betul. Karena masa depan kalian tuh harus lebih bagus lah dari para pendahulu seperti itu. Amin. Ya mungkin inilah sebagian dari cerita Bang Pardo selama pengalamannya hidup sekolah. Seperti yang Bang Pardo bilang, ambil yang baik, buang yang buruk Bang ya. Semoga ya dari konten ini para adik-adik di rumah ataupun teman-teman di luar sana dapat mengambil hikmah lah seperti itu ya. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan di dalam hal tawuran. Betul. Mungkin kalau menilai, jangan salahkan STM-nya Bang ya. Betul. Sekolahnya nggak salah. Tapi pola hidup anak STM-nya tuh Bang ya. Dan itu harus kita rubah seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Bila mana ada kesalahan baik sekarang di masa lalu, semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin Bang Pardo mau kirim-kirim salam nih buat teman-teman di sana nih. Oke, semua terlebih untuk seluruh dulu rival lah. Yang paling utama rival gua dulu, baik dari sekolah Kampung Jawa, Budi Utomo, mungkin Pluit, apa aja lah ya. Kedoya, semuanya salam silaturahmi. Secara pribadi gue minta maaf buat semua yang pernah gue sakitin, ya itu adalah kesalahan gue masa lalu. Terlebih mungkin yang pernah gue lukain, gue minta maaf. Ya kita ambil hikmahnya aja, semua yang pernah kita lakuin masa lalu kita jalin lagi silaturahmi di masa depan. Terima kasih. Oke. Jadi masa lalu jangan terulang, masa depan kalian harus lebih cemerlang. Amin. Gua Oman Serok dan Pardo 1 DKI 715 JBE Jembatan. Thank you man. Siap Bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke.
Ngopi gak bang? Udah.